Baik, pada praktikum kali ini kami akan melakukan simulasi motor servo dengan menggunakan microcontroller dan keypad. Untuk simulator yang akan kami gunakan yaitu simulator Proteus. Untuk bahasan pertama kali yaitu kita akan membahas mengenai dasar teori dari motor servo ini. Motor servo merupakan salah satu jenis motor DC yang dilengkapi dengan controller yang dapat memungkinkan posisi sudut motor dapat dikontrol dengan presisi yang tinggi. Motor servo dapat bekerja secara tepat dan terus-menerus, serta dapat dihentikan pada sudut tertentu. Motor servo digunakan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan pergerakan yang presisi dan terukur, seperti halnya pada bidang robotika, kendali kamera, kendali pesawat terbang mini, dan juga lainnya. Satu keuntungan dari penggunaan motor servo adalah kemampuan untuk mengendalikan sudut putaran dengan menggunakan sinyal kontrol PWM atau pulse width modulation yang dapat diterapkan pada berbagai microcontroller, seperti halnya Arduino. Nah, untuk mengendalikan motor servo ini, dapat digunakan Arduino yang berperan sebagai microcontroller, di mana motor servo bekerja berdasarkan prinsip umpan balik, yaitu posisi sudut motor akan terus diperbaharui sesuai perintah yang akan diberikan. Arduino akan menghasilkan sinyal PWM yang dikirimkan ke pin kontrol pada motor servo, yang akan mengatur sudut putaran motor berdasarkan durasi pulsa sinyal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya, yaitu kami akan menggunakan aplikasi simulator Proteus untuk menjalankan simulasi. Nah, selain adanya microcontroller dan motor servo, kami pun menggunakan keypad yang akan digunakan sebagai perangkat input. Untuk tujuan praktikum kali ini, yaitu untuk mendapatkan motor servo yang berputar searah jarum jam 90 derajat ketika keypad ditekan angka 2. Mungkin sekian untuk dasar teori. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart motor servo. Nah, langkah pertama yaitu kita akan menyiapkan komponen pada aplikasi Proteus. Di sini ada list komponen yang akan digunakan, yaitu ada Arduino Uno, ada IC driver, kita menggunakan IC drivernya itu yang LC293D, lalu ada keypad, motor servo, power, dan juga ground. Nah, apabila komponennya sudah siap, kita akan menyambungkan semua komponen tadi menjadi sebuah rangkaian pada aplikasi Proteus tersebut. Jika rangkaiannya selesai, kita akan mulai merangkai codingannya juga. Nah, kalau rangkaian codingannya juga sudah selesai, maka kita akan men-start simulation-nya. Nah, pada saat di sini, kita akan mendapatkan dua hasil, yaitu antara sukses dan unsuccess running. Apabila unsuccess running, maka kita akan melihat kembali sambungan komponen rangkaian tadi, apakah ada yang salah, atau mungkin ada codingan yang salah seperti typo atau salah perintah dan lain-lain. Jika sudah dibenarkan, maka kita akan men-start simulasi lagi dan menghasilkan sukses, lalu kita akan menekan tombol pada keypadnya. Di sini, apabila tombol pada keypadnya ditekan pada angka 2, maka akan mendapatkan perintah bahwa motor servo akan berputar searah jarum jam atau clockwise sebesar 90 derajat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai flowchart motor servo. Selanjutnya akan dijelaskan tentang menyiapkan komponen atau alat bahan pada Proteus oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya sendiri tidak jauh beda dengan praktikum kemarin. Ada Arduino Uno, lalu ada ICL2930, ada motor servo, dan terakhir ada keypad. Untuk Arduino Uno itu sebagai microcontroller, lalu untuk ICL2930 yaitu mempunyai 14 pin, yang dimana ada pin untuk input, output, ground, dan catur daya. Lalu yang ketiga ada keypad. Untuk keypad itu sebagai microcontroller juga. Lalu yang terakhir ada motor servo yang akan berputar searah jarum jam 90 derajat ketika keypad diketik 2. Untuk selanjutnya yaitu akan ada perangkaian yang akan dibahas oleh teman saya. Berikutnya kita akan menuju pada pada perancangan rangkaian itu sendiri. Untuk perancangan rangkaiannya, kita pertama-tama akan menambahkan
komponen Arduino Uno terlebih dahulu. Kita posisikan di sini. Lalu kita tambahkan untuk komponen keypad phone-nya di sini. Dan kita tambahkan untuk komponen L293D-nya di atas dari keypad phone. Kira-kira di sini. Dan yang terakhir, kita akan tambahkan untuk motor servonya disejar dengan komponen L293D-nya di sini, seperti kira-kira. Nah, terus jangan lupa juga untuk menambahkan ground-nya ya di bawah dari L293D, dan jangan lupa juga untuk menambahkan power untuk tersambung dengan tegangan listrik di sini kira-kira. Nah, setelah semua komponen ditambahkan, kita akan sambungkan antar komponennya. Pertama-tama, kita akan menambahkan atau menyambungkan kabel dari pin 8 Arduino-nya menuju ke pin 1 pada pin 1 dari keypad phone-nya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk pin dari 7 Arduino-nya menuju ke titik pin 2-nya keypad phone. Lalu kita tambahkan untuk pin 6-nya itu menuju ke pin 3-nya keypad phone. Seperti ini. Lalu untuk pin 5-nya kita tambahkan menuju ke sini, ke pin A-nya keypad phone. Lalu untuk yang 4-nya kita tambahkan ke pin B-nya keypad phone. Lalu kita tambahkan pin 3-nya Arduino menuju ke pin C-nya. Dan yang terakhir kita tambahkan untuk pin 2-nya ini menuju ke pin D-nya Arduino keypad phone. Seperti ini kira-kira. Nah, lalu jangan lupa juga untuk menyambungkan ground-nya ke L293D dan sambungkan juga untuk ground-nya menuju ke VSS dan VS. Kira-kira seperti ini. Nah, selesai. Lalu kita tambahkan juga untuk pin 13-nya menuju ke sini, ke pin 2-nya, pin 2. Lalu untuk pin 12-nya kita sambungkan juga dengan pin 7. Lalu untuk pin 11 kita sambungkan dengan 1. Seperti ini kira-kira. Lalu untuk pin 10-nya kita akan tambahkan ke bagian tengahnya motor servo ya. Seperti ini tampilannya untuk penyambungannya tuh. Nah, seperti ini kita menyambungkannya. Kemudian untuk motor servo yang colokan atasnya kita sambungkan ke pin 3 dari L293D-nya. Seperti ini. Lalu kita tambahkan untuk yang colokan bawahnya itu menuju ke ground. Seperti ini kira-kira. Lalu setelah itu dari semua rangkaian ini sudah kita sambungkan. Jadi seperti ini kira-kira tampilannya itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan pada praktikum pengendali motor servo kali ini. Pertama-tama, seperti biasa, kita perlu menggunakan kode include untuk mengambil library untuk library servo dan untuk memasukkan library keypad. Setelah itu, saya di sini mendefinisikan servo sebagai mas servo. Lalu kita di sini memasang variabel posisi pada posisi 90. Setelah itu di sini ada char custom key di mana kita membuat custom key sendiri untuk meninisialisasi keypad. Dan di sini kita perlu memasukkan baris rows itu 4 dan kolom pada keypad itu 3. Dan di sini kita menvisualisasikan seperti apa itu keypadnya
Di sini di bagian atas itu di baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 4, 5, 6, baris ketiga 7, 8, 9, dan baris keempat itu bintang, 0, dan pagar. Seperti pada Proteus ini. Setelah memvisualisasikan karakter pada keypad, kita perlu memasukkan pin-pin untuk baris dan pin-pin untuk kolom. Lalu setelah itu kita perlu memasukkan kode terakhir, yaitu untuk menggabungkan semuanya ini dari byte rows hingga call pins itu menjadi satu kesatuan keypad, di mana Arduino akan membacanya gitu. Dengan keypad sama dengan keypad buka kurung make keymaps, keys, row pins, call pins, rows, dan calls. Ini sendiri bisa dilihat dari directory Arduino. Setelah membuat itu, kita perlu membuat void setup, di mana ini akan mengambil posisi awal pada Arduino. Di sini ada serial begin, ini basic default code dari Arduino-nya. Lalu di sini saya akan mendefinisikan pin mod 13, 12, dan 11 itu sebagai output dari Arduino ke IC. Dan selanjutnya itu saya memasukkan myservo itu pada pin 10. Dan di sini myservo write-nya untuk posisi awal pada myservo itu position, di mana saya sudah memasukkan variabel position itu 90 di atas. Dan di sini si servo ini akan membaca posisi awal dari inisialisasi variabel di awal. Setelah itu break azan dulu guys. Ya, azan udah selesai guys, kita bisa lanjut. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kode pada praktikum kali ini, yaitu tadi lanjut di void loop. Di sini karena saya kelompok 2, saya akan menginisialisasikan di mana custom key atau keypad input 2 itu akan bergerak 90 derajat dari posisi awal. Di sini saya menginisialisasikan digital write pada pin 13 dan pin 11 itu high. Karena dari praktikum sebelumnya 13 dan 11 ini mengaktifkan gerak ke kanan. Dan di sini saya akan menginisialisasikan myservo write pada posisi 180 derajat. Karena di sini posisi awal itu 90 dan 90 berputar 90 derajat, yaitu total 180. Makanya di sini saya akan menginisialisasikan sebagai 180 derajat. Dan kita bisa langsung mengcompile kodenya. Setelah compiling, kalian bisa mengambil yang namanya file elf. Ini bisa diambil untuk memasukkan kode Arduino ke Arduino Uno, Arduino IDE ke program file pada Proteus. Di sini saya akan langsung memulai simulasi. Ini posisi awal pada motor servo, di mana di sini 0 derajat. Di sini posisi awal 90. Tapi 90 itu bentuknya itu di 0 derajat ya. Lalu jika saya klik input pada keypad angka 2, motor servo akan bergerak secara 90 derajat searah jarum jam. Gitu. Oke, selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh rekan saya. Makasih. Kesimpulan untuk praktikum sistem telekomunikasi 2 mengenai motor servo yaitu keypad menjadi inputan dari Arduino Uno. Ketika keypad ditekan, akan menghasilkan output yang berbeda-beda. Ketika angka 2 yang ditekan, motor servo berputar searah jarum jam
sejauh 90 derajat. Arduino digunakan sebagai pengendali motor servo. Sekian kesimpulannya, terima kasih.